Untuk komunikasi pada saat renovasi ya kita memang monitoringnya rekomendasikan ya, karena beliau juga akan saya bilang kalau memang renovasi ini hasilnya ekspektasinya bagus itu kan detail itu memang sangat perlu sekali ya, karena kan bukan hanya untuk pengecetan segala macam kelihatan looks-nya aja ya, tapi Kami datang membawa harapan dengan mimpi dan visi masa depan. Ngebangun rumah.com jadi pilihan, membangun rumah penuh kehangatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bangun, kali ini kita lagi ada di Kota Bogor, tepatnya di daerah Sindang Barang. Dan kita sekarang berada di rumah Bapak Yuda. Nah, di samping saya ini adalah Bapak Yuda ini sendiri, yang dimana Bapak Yuda sudah mempercayakan untuk renovasi rumahnya ini ke tim ngebangun rumah. Ya, Pak Yuda, selamat pagi. Pagi. Terima kasih banyak nih Pak sudah mempercayakan untuk renovasi rumahnya ke tim ngebangunrumah.com ya Pak. Nih, Sobat Kang Bangun, mereka pengen tahu nih Pak, perjalanan Bapak terkait proses pembangunan ini bersama ngebangun rumah tuh step by step itu seperti apa. Yang pertama nih Pak, kita pengen bincang-bincang santai ya Pak. Kita pengen tahu apa sih yang mendasari Bapak untuk mengambil keputusan merenovasi rumah ini Pak. Oke. Terima kasih ya. Pada dasarnya ya, saya tuh memang pengen renovasi rumah ini dengan mengucapkan memang saya ini orangnya keterbatasan waktu ya sama tempat ya. Jadi awalnya saya melihat browsing di Google ya, dan muncul di halaman pertama itu memang ngebangunrumah.com ya. Oh iya. Dari situ saya melihat profilnya, history project-project, saya menurut saya itu memang cukup bagus ya. Terutama memang untuk domisili di area Jabodetabek. Nah, saya kan memang mencari yang paling terdekat area Jabodetabek. Iya, betul. Nah, setelah itu saya cross check dan saya hubungin timnya ngebangunrumah.com, memang responsibel ya, bagus ya, responnya cepat, dan ya begitu harapannya memang saya bekerja sama dengan ngebangunrumah.com itu agar rumah saya itu bisa direnovasi dengan fleksibel lah untuk monitoringnya. Ya, oke. Lalu ketika ini Pak, kita juga pengen tahu, kita bincang-bincang santai aja ya Pak ya. Harapan Bapak pertama kali nih ketika mengambil keputusan untuk merenovasi, apa sih yang ingin ditonjolkan dari rumah ini Pak? Apakah kenyamanannya atau dari sisi look estetikanya gitu? Kalau untuk renovasi, karena ini rumah warisan orang tua ya, jadi lebih ke fungsional ya, fungsional dengan cara untuk kenyamanan ya, dan untuk estetika. Jadi memang saya tuh kepingin harapannya rumah ini historikalnya memang tetap ada ya, tidak merubah struktur bangunan gitu ya. Alhamdulillah setelah pekerjaan, kalau menurut saya itu bagus ya, untuk hasil pekerjaannya cukup memang dari pengecetan dan lain-lain. Oke. Nah ini juga Bapak, selama proses pembangunan bagaimana sih Pak kualitas komunikasinya dengan tim ngebangun rumah? Apakah responsif ataukah ada delay-delaynya gitu Pak? Untuk komunikasi pada saat renovasi ya, kita memang monitoringnya cukup di WhatsApp ya, di grup ya, karena kan saya juga nggak tinggal di Bogor ya, di Kalimantan sana. Nah, menurut saya sih cukup responsif ya, maksudnya transparan gitu kan ya. Dan memang cepat juga sih untuk, jadi setiap hari itu memang ada report yang dikirim di grup ya. Iya betul. Cukup sih menurut saya, cukup bagus. Nah, jadi Sobat Kang Bangun, memang sudah SOP-nya dari ngebangun rumah adalah membangun komunikasi yang cepat dan juga transparansi dengan konsumen, yang dimana kita setiap mengambil keputusan akan didiskusikan dengan klien kita ini. Bahkan ketika ada perubahan-perubahan pun atau pengambilan keputusan, kasarnya kita mau menggunakan chat gitu Pak ya, kita konfirmasi dulu. Kita pun di grup ini secara real time dan real life nih, kita komunikasikan terus ke konsumen. Nah ini Pak, ada nggak sih Pak kendala selama proses pembangunan, lalu yang tidak dikabari gitu Pak ke Bapak, setelah Bapak tahu nih pas sampai di hari ini, itu tuh baru Bapak tahu tuh, ada nggak Pak? Nggak ada sih ya, sejauh ini sih nggak ada kendala. Itu memang ada ya, kalau sedikit miskom itu wajar ya pasti ya. Dia selalu konfirmasi di grup ya, misalkan dalam pemilihan pintu atau cat segala macam, itu kan memang kita selalu komunikasi ya, misalkan kita pengen warna apa ternyata nggak ada, kita carikan yang lain, tanda-tanda yang lain. Oke. Itu aja sih. Terkait historical ini Pak,
apa yang paling Bapak pertahanin dari bangunan ini, Pak? Untuk historical mungkin yang saya pertahankan ya dari segi interior ya, furnitur itu kan ya. Jadi memang saya pengen historical itu tetap ada yang tanpa merubah struktur yang ada gitu. Ya, seperti kusen-kusennya ya Pak ya, Kusen-kusen, dan ya, teralis-teralisnya betul. juga. Ini masih pada kokoh-kokoh banget loh Pak. Iya. Ya, kayu-kayunya mungkin, Kayu-kayunya. kayu-kayu masih pada kuat banget ini. Jadi tinggal dipoles dikit juga udah kayak seperti baru lagi ya. Nah, sama ini Pak, dari hasil renovasi ini apa sih yang paling Bapak puas gitu Pak? Dari hasilnya, bagian mana nih paling di... Untuk hasil renovasi ini paling saya puas ya memang di kamar utama ya. Memang saya melihat kan lebih spesial lah, puas gitu kan, dari lantainya vinil, cara untuk plafonnya ya, drop ceiling ya. Itu saya lihat bagus lah, itu detail lah, bagus ya. Nah, jadi tim Ngebangun Rumah juga memberikan sentuhan-sentuhan modern minimalis ya Pak. Seperti salah satunya kita menampilkan untuk backlight ya di bagian plafonnya itu. Jadi kalian juga bisa banget ngerenovasi rumah kalian ke Ngebangun Rumah. Kita bakal konsep apapun sesuai dengan keinginan kamu. Nah, kita juga pengen tahu nih dari Bapak Yuda langsung ya terkait ekspektasinya dari proses pembangunan rumah ini. Gimana Pak? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau bahkan di bawah ekspektasi Pak? Sesuai ekspektasi ya menurut saya. Jadi memang untuk pekerjaannya, detailnya itu memang bagus ya. Dan memang untuk koordinasi juga ya lebih mudah, lebih komunikatif gitu. Jadi sesuai ekspektasi. Oke. Nah Bapak, kita juga tim Ngebangun Rumah ini tidak lepas dari kritik dan saran. Yang dimana kita juga selama ini bertahap berkembang dari saran dan kritik Pak. Nah, kita juga pengen denger dong Pak saran dan kritik dari Bapak nih untuk tim Ngebangun Rumah Pak. Oke. Mungkin sedikit ya saran dari saya ini untuk yang mungkin ada customer atau konsumen yang seperti saya kan nggak bisa melihat pekerjaannya setiap hari ya, karena dari masalah waktu dan tempat ya. Jadi kalau untuk saya sedikit saran saya, kalau memang lebih fleksibel dan kita adakan misalkan lebih diseringkan untuk meeting online gitulah. Meeting online. Ya betul seperti itu. Kan memang awalnya juga ada 1 atau 3 kali kita ada meeting online untuk membahas RAB. Nah setelah pekerjaan mungkin angka baiknya ada berapa sesi di meeting online kan. Oke. Itu mungkin saran itu. Baik, kita tampung saran dari Bapak Yuda ini. Yang dimana pasti sarannya itu tuh ngebangun ya. Ini ngebangun banget nih buat ngebangun rumah. Nah ini Pak, terkait Bapak Yuda ini kan di sini tinggal dengan keluarga besar ya Pak. Apabila ada kerabat, saudara ataupun tetangga nih berkunjung ke rumah ini, menanyakan, wih, renovasi di mana ini kan? Gimana Pak? Bapak apakah dengan senang hati merekomendasikan ngebangun rumah Pak? Pasti dengan senang hati ya. Karena sebelumnya ya saya kan memang dibantu sama kakak saya ya. Kakak saya juga memang Pak Sony ya sebagai ownernya Ngebangun Rumah. Beliau juga kenal karena kakak saya pernah menjabat lurah ya di tempatnya dan di ini. Pasti saya rekomendasikan ya. Karena beliau juga kakak saya bilang kalau memang renovasi ini hasilnya ekspektasinya bagus, itu kan mungkin kemungkinan beliau nanti akan renovasi juga ke ngebangunrumah.com. Oke, itu kakak kandung Bapak sendiri? Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong kepuasan dari Pak Yuda ini, kita pengen tahu dong 3 kata nih untuk ngebangun rumah Pak. Ada nggak Pak 3 kata buat ngebangun rumah? 3 katanya? Ya. Oke ya. Yang satu itu profesional ya, udah jelas ya pasti ya. Yang kedua itu detail ya. Memang kita ngebangun rumah itu memang detail itu memang sangat perlu sekali ya. Karena kan bukan hanya untuk pengecetan segala macam kelihatan looks-nya aja ya, tapi harus lebih detail ya. Yang kedua itu transparansi ya. Itu 3 poin yang memang saya rasakan cukup bagus ya, baik. Oke. Seperti itu Sobat Ngebangun. Nah, kita juga pengen tahu dari 1 sampai 100 buat ngebangun rumah berapa nih Pak hasil pekerjaannya Pak? Oke. Dari 1 sampai 100 ya. Saya bisa kasih nilai 90 ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke. Terima kasih banyak nih, kita udah bincang-bincang santai dengan Bapak Yuda. Nah Bapak Yuda, terima kasih juga nih sudah mempercayakan ya Pak untuk keseluruhan renovasinya ini ke Ngebangun Rumah. Tidak menutup kemungkinan nih suatu saat pengen bangun lagi, bisa banget nih hubungin Ngebangun Rumah ya Pak ya. Pasti. Oke Pak, saya izin untuk menutup video ini ya Pak ya.
Nah, Sobat Kang Bangun, kita sudah selesai untuk bincang-bincang santai dengan Bapak Yuda terkait hasil renovasi rumah ini. Buat teman-teman yang mau merenovasi atau bangun rumah, langsung saja kunjungi ngebangunrumah.com. Jangan lupa kunjungi sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga di YouTube. Ini kalian sedang menonton video kita di YouTube. Jangan lupa di subscribe ya Sobat. Nah, Kang Bangun, kalian mau merenovasi atau bangun rumah, langsung saja kunjungi ngebangunrumah.com. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Nah, hebat. Terima kasih banyak. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, one stop living solution.